Perkenalkan, nama saya Mutia Rizky dengan NIM 12070060040 dari jurusan Agroteknologi. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai penyakit pada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Video kali ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman. Yang pertama ialah kita akan membahas mengenai penyakit tanaman, yaitu penyakit pada tanaman padi yang dinamakan dengan hawar daun bakteri atau HDB. Penyakit HDB ini merupakan salah satu penyakit pada tanaman padi. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae yang dimana patogen ini dapat menginfeksi tanaman padi pada semua fase pertumbuhan tanaman, dari mulai persemaian sampai menjelang panen. Penyebab penyakit patogen menginfeksi tanaman padi pada bagian daun melalui luka daun atau lubang alami berupa stomata dan merusak klorofil daun. Hal tersebut menyebabkan menurunnya kemampuan tanaman untuk melakukan fotosintesis, yang apabila terjadi pada tanaman muda dapat mengakibatkan mati, dan pada tanaman fase generatif mengakibatkan pengisian gabah menjadi kurang sempurna. Gejala penyakit yang terjadi yaitu terdapat tanaman yang layu dan mati. Pada awal pertumbuhan, gejala ini disebut dengan kresek. Gejala kresek sangat mirip dengan gejala sundep yang timbul akibat serangan penggerek batang pada fase tanaman vegetatif. Dan pada tanaman dewasa, penyakit hawar daun bakteri menimbulkan gejala hawa blight, baik gejala kresek maupun hawar. Gejala dimulai dari tepi daun, keabu-abuan, dan lama-lama daun menjadi kering. Bila serangan terjadi saat berbunga, proses pengisian gabah menjadi tidak sempurna, sehingga menyebabkan tidak terisi penuh atau bahkan hampa. Dan pada kondisi seperti ini, kehilangan hasil bisa mencapai 50-70%. Dan cara pengendaliannya itu, yang pertama, menanam varietas untuk daerah endemis. Dan yang kedua, bibit padi yang ditanam tidak dipotong pada bagian ujungnya. Yang ketiga, jarak tanam jangan terlalu rapat, disarankan dengan cara tanam jejer legowo. Yang ketiga, pengairan berselang atau intermittent. Dan yang keempat, pemupukan berimbang dan jangan terlalu banyak pupuk N. Yang selanjutnya ialah penyakit pada tanaman hortikultura, yaitu penyakit pada tanaman cabai rawit atau Capsicum frusticans L, merupakan salah satu jenis sayuran penting yang bernilai ekonomi tinggi dan cocok untuk dikembangkan di daerah tropika seperti di Indonesia. Tanaman hortikultura yang multifungsi dapat digunakan sebagai bumbu masak, saus atau sambal, dan bahan campuran obat-obatan serta banyak kandungan gizi. Yang pertama ialah penyakit virus kuning pada tanaman cabai rawit. Virus kuning menurut Neni Gunaini ditemukan di dataran rendah dari 100 meter DPL hingga dataran tinggi di atas 1000 meter DPL. Virus dapat menyerang berbagai umur tanaman. Virus ini menyerang berbagai varietas cabai dan menyebabkan kehilangan hasil 20-90%. Penyakit yang ketiga ialah penyakit bercak daun. Gejala dari penyakit ini ialah daun yang disebabkan oleh jamur Cercospora sp adalah berupa bercak-bercak bulat, kecil, dan klorosis. Bercak daun meluas, pusatnya berwarna pucat sampai putih, dengan tepi yang lebih tua warnanya. Bercak-bercak yang tua dapat berlubang. Apabila pada daun terdapat banyak bercak, daun cepat menguning dan gugur atau langsung gugur tanpa menguning terlebih dahulu. Bercak sering terdapat pada batang, tangkai daun, maupun tangkai buah, tetapi bercak sangat jarang timbul pada buah. Cara pengendaliannya itu, yang pertama, pengendalian penyakit dilakukan apabila intensitas serangan telah mencapai 5% untuk varietas unggul, sedangkan untuk varietas yang rentan, apabila terdapat satu bercak saja di dalam areal pertanahan, sudah harus dimulai pengendalian, yaitu dengan satu, menanam varietas tahan penyakit bercak daun, yang kedua, sanitasi lingkungan dan pergiliran tanaman,
yang dimaksudkan untuk mengurangi sumber inokulum awal. Yang ketiga, pengendalian hayati yang dimaksudkan untuk mengurangi baik sumber inokulum awal maupun percepatan perkembangan penyakit. Yang keempat, penggunaan fungisida yang efektif terhadap penyakit bercak daun, yaitu mancozeb dan carbendazim, benomil dan bitertanol. Penyakit yang selanjutnya ialah pada tanaman perkebunan, yaitu tanaman kopi. Penyakit ini disebut dengan karat daun kopi atau coffee leprous, yang sering disebut dengan penyakit daun kopi. Penyakit ini paling penting terdapat pada kopi arabica atau kopi arabica L yang disebabkan oleh jamur Hemileia fastastrik. Gejala awal penyakit karat daun terlihat sebagai bercak berwarna kuning muda pada permukaan bawah daun yang berubah menjadi kuning tua. Bercak tersebut pada mulanya berbentuk bulatan kecil bergaris tengah. Selanjutnya, bercak-bercak yang berdekatan akan menyatu sehingga ukurannya menjadi besar dan bentuknya tidak teratur. Diameternya dapat mencapai 5 cm. Pada bercak ini terbentuk tepung yang asalnya berwarna kuning atau jingga berubah menjadi putih karena adanya jamur hiperparasit pada Ureodospora. Penyakit ini dapat mengakibatkan daun yang terserang gugur sebelum waktunya. Serangan yang berat dapat menyebabkan daun rontok, cabang atau ranting mati, dan akhirnya tanaman mati. Pengendalian untuk tanaman kopi yang sudah terserang yaitu dengan cara yang pertama menggunakan pestisida nabati, ekstrak daun atau biji mahoni. Yang kedua, melakukan penyemprotan dengan menggunakan APH cair atau metabolit sekunder jenis Trichoderma sp. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.